the enemy tanks have stopped. There are 400,000 men on this beach. Dunkirk. Hai, selamat datang di Cut Plot. Di video kali ini, Mimin akan mengulas film Dunkirk yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Sebuah film disutradarai oleh Christopher Nolan, di mana film ini berlatar belakang pada kejadian Perang Dunia Kedua yang menceritakan tentang misi operasi militer penyelamatan lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Prancis dari kepungan serangan tentara Jerman. Untuk kisah selengkapnya, lanjut alur cerita. Di awal kisah, tampak kota tak berpenghuni. Beberapa tentara mulai terlantar. Semua terjadi karena Jerman telah mengepung semua tentara dan memaksa mereka berkumpul pada satu titik wilayah Dunkirk yang merupakan bagian pantai negara Prancis. Beberapa tentara tewas, yang tersisa hanyalah Tommy. Ia berhasil selamat dan masuk ke bagian perbatasan pantai yang dijaga oleh tentara Prancis. Di pantai, terlihat ratusan ribu pasukan tentara berharap akan segera dievakuasi karena harapan keselamatan mereka satu-satunya adalah melalui kapal. Kisah ini terjadi pada tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 1940 dan dikenal dengan The Battle of Dunkirk. Di sini, Tommy melihat seorang pemuda yang sedang mengubur mayat tentara. Ia bernama Gibson. Ketika Tommy membantu menguburkannya, terlihat Gibson menggunakan sepatu milik mayat tentara yang dikuburkannya. Terlihat juga kalau ratusan ribu tentara sedang mengantri untuk memasuki kapal. Hanya ada jalan tercepat, yaitu bagian tim medis yang bertugas menyelamatkan tentara yang terluka. Hingga beberapa pesawat tempur Jerman datang menjatuhkan bom di tempat wilayah evakuasi. Kisah ini terjadi selama 1 minggu wilayah dermaga Dunkirk, di mana tim sekutu pasukan udara belum kunjung datang untuk melawan balik serangan musuh, karena serangan udara yang menyebabkan beberapa tim medis tewas. Kali ini, Tommy dan Gibson berinisiatif menyamar sebagai tim medis agar bisa langsung memasuki kapal tanpa antrian. Beberapa prajurit Perancis yang ingin masuk ke dalam penyelamatan kapal milik Inggris, tapi Inggris tak membolehkannya dengan alasan Inggris harus mengutamakan pasukannya karena keterbatasan kapal yang datang. Sementara di sisi lain, seorang pria pemilik kapal pribadi, ia bernama Dawson, dan anaknya Peter, dan juga sahabatnya bernama George. Mereka semua rakyat sipil berasal dari Inggris, bertujuan menjadi sukarelawan yang akan membawa pelampung demi menyelamatkan prajurit yang terdampar di wilayah Dunkirk. Kisah mereka berlangsung selama 1 hari. Sementara Tommy dan Gibson telah berhasil memasuki kapal, tapi sayang setelah itu mereka berdua diusir dari kapal. Tak sampai di situ, mereka berdua mengumpat di bawah jembatan dermaga agar bisa ikut kapal tanpa harus mengikuti antrian kembali. Namun lagi-lagi musuh datang memberikan serangan tembakan dan bom di sekitaran jembatan dermaga. Dalam serangan ini membuat kapal evakuasi terkena dampaknya dan akan mulai tenggelam. Di sini, Tommy berusaha menyelamatkan prajurit yang melompat dari kapal dan membantunya menaiki kolong jembatan. Pria tersebut bernama Alex. Sementara, tim sekutu pasukan udara bersiap menghalau dari serangan udara milik Jerman. Ia bernama Tom, Colin, dan leadernya. Kisah sudut pertempuran mereka berlangsung selama 1 jam di udara.
Tapi sayang, pesawat tempur leadernya telah jatuh tertembak oleh pesawat musuh. Think he got out? I didn't see a shoot. Di tengah laut, Dawson melihat seorang prajurit yang terdampar di atas kapal kecil yang sudah terbalik. Mereka segera berusaha untuk menyelamatkannya. Kita sebut saja ia dengan nama aslinya, Cillian Murphy. Tampak Cillian masih dalam kondisi traumanya. Cillian mengatakan kalau kapalnya diserang oleh U-boat atau dikenal dengan kapal selam mematikan milik Jerman yang terkenal di era Perang Dunia Kedua. Cillian meminta Dawson agar tidak memasuki wilayah Dunkirk. Ia memaksa Dawson segera memutar balik untuk kembali ke wilayah Inggris. Baginya, Dunkirk sudah tak ada harapan untuk bisa selamat dari kematian. Hanya saja, Dawson mencoba melabuinya. Ia meminta Cillian istirahat ke dalam kamar dan ia berjanji akan kembali ke Inggris. Di wilayah dermaga, di mana Tommy Gibson dan Alex telah berhasil memasuki kapal pengganti untuk mengevakuasi prajurit kembali. Ketika semuanya memasuki ke dalam kapal, tampak Gibson memilih untuk tetap berada di luar kapal. Alex menanyakan kenapa temannya Tommy tidak ikut masuk ke dalam kapal. Bagi Tommy, mungkin Gibson sedang mencari jalan keluar jika kapal mendadak tenggelam kembali. Di malam hari, di mana Gibson dari luar kapal, ia melihat serangan torpedo yang berasal dari kapal selam milik Jerman. Hingga membuat air lautan langsung memasuki ke dalam kapal. Setiap prajurit di luar kapal berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing, tapi tidak dengan Gibson. Ia mencoba menyelamatkan prajurit yang terjebak di dalam kapal. Beberapa prajurit berhasil selamat, tapi banyak juga prajurit terjebak ke dalam kapal. Kembali di kapal Dawson, di mana Cillian yang telah menyadari kalau Dawson tetap menuju Dunkirk. Ia mengatakan kenapa seorang pelaut biasa dengan kapal mewah mau menuju zona peperangan. Bagi Dawson, dia memang seorang pria tua biasa, tapi dia sangat menentang peperangan. Bahkan jika ia kembali, itu sama artinya tak ada perdamaian dan tak ada rumah yang akan dijamin aman untuk ditinggali selama perang belum berakhir. Namun Cillian tak peduli dengan ocehan pak tua bodoh yang menginginkan kematian daripada kehidupan. Ia mencoba memaksa mengambil alih kapal, tapi George yang berusaha menghentikannya malah membuatnya terjatuh. Terlihat di mana kepala George terkena benturan dan membuat kepalanya bocor. Peter yang telah memberikan pertolongan pertama untuk George, tapi sepertinya masih belum cukup untuk menghentikan pendarahannya. Di sini George bercerita kalau dulu ia pernah mengatakan pada ayahnya kalau dirinya tak punya bakat di sekolahnya, tapi ia berjanji suatu saat ia akan melakukan yang terbaik agar namanya akan terkenal di berita koran. Mungkin setelah itu gurunya juga akan melihat berita tentangnya. Peter mencoba berusaha akan meyakinkannya kalau suatu saat George akan mencapai mimpinya. Namun bagi George saat ini tampaknya ia tak punya harapan selamat, karena semakin lama pandangan matanya semakin memudar. Di atas kapal, Peter mengatakan kalau luka George semakin parah. Namun bagi ayahnya, karena mereka sudah terlalu jauh di perjalanan, sangat disayangkan baginya untuk kembali ke Inggris. Hingga tak lama mereka berdua melihat kapal perang milik Inggris dan pesawat tempur di atasnya. Di udara, di mana Tom dan Collins melihat pesawat musuh yang akan menjatuhkan bom dan mengaktifkan ranjau di sekitaran kapal perang. Beberapa tembakan dikerahkan hingga membuat dua pesawat musuh kehilangan kendalinya. Namun sebaliknya, pesawat milik Colin tertembak hingga ia memutuskan untuk berusaha mendarat di atas lautan. Di sini, Dawson menyadari kalau satu pesawat sekutunya telah berusaha mendarat di atas lautan. Kali ini yang tersisa hanya pesawat milik Tom.
yang akan mengatasi semua musuh di atas udara secara sendirian. Colin saat ini terdesak karena pintu kaca pesawatnya sulit untuk dibuka. Perlahan air mulai masuk ke dalam pesawat dan membuatnya perlahan-lahan mulai tenggelam. Hingga seorang datang menghancurkan kaca pintunya. Sosok pria tersebut adalah Peter. Ia meminta Colin untuk segera naik ke kapalnya. Di tempat Gibson, Alex, dan Tommy, mereka bertiga selamat, tapi sayangnya mereka harus kembali lagi dari rute pertama, yaitu di pantai Dunkirk. Alex dan lainnya berlari menuju sekelompok prajurit Inggris, di mana kelompok prajurit ini menuju kapal yang terdampar di pinggiran pantai. Sesampai di kapal, terlihat kapal masih layak untuk digunakan. Mereka pun memutuskan untuk mengumpat ke dalam kapal hingga sampai air pasang tiba. Beberapa saat suara kaki terdengar di atas kapal. Tommy dengan siaga langsung menangkapi sosok yang mencurigakan. Pria ini mengakui kalau dirinya adalah pemilik kapalnya. Ia berasal dari Belanda, datang untuk menyelamatkan prajurit, tapi karena menunggu air pasang, ia terpaksa harus bersembunyi dari tentara Jerman. Tiba-tiba beberapa tembakan mengenai kapal mereka. Hingga perlahan air mulai memasuki lubang hasil tembakan musuh. Salah satu prajurit ingin menutupi dengan tangannya, namun ia terkena tembakan. Air laut semakin deras memasuki lubang kapal. Seseorang mengatakan kapal akan sulit mengapung jika terlalu banyak beban. Harus ada menjadi sukarelawan yang keluar dari kapal untuk mengurangi bebannya. Namun Alex tak perlu berpikir panjang. Ia meminta Gibson lah yang layak untuk menjadi sukarelawannya. Karena selama ini ia mencurigai Gibson yang tidak pernah bicara sepatah kata pun. Baginya, mungkin Gibson adalah mata-mata milik Jerman. Dengan ancaman senjata dari Alex, Gibson hanya mengatakan kalau dirinya berasal dari Prancis. Alex menanyakan siapa nama Gibson yang ada di kalung dirinya, tapi Tommy menjelaskan Gibson tidak membunuh pasukan Inggris. Ia hanya menguburnya. Ia juga mengakui kalau dirinya ikut membantu menguburkannya. Bagi Tommy, Gibson sama seperti mereka yang menginginkan keselamatan. Bahkan di atas kapal Gibson telah menyelamatkan mereka semuanya. Namun bagi lainnya, Gibson tetap harus dikorbankan. Tak lama, kapal mulai tenggelam dan perlahan terbawa arus. Karena air semakin banyak memasuki kapal hingga membuat semua prajurit saling berdesakan untuk keluar dari dalam kapal. Di mana kapal mereka sudah mulai jauh dari sisi pantai Dunkirk. Di sini Gibson yang terjebak dalam kapal. Ia berusaha meraih tangga, tapi sayang ajal lebih dulu menjemputnya. Hingga ia pun dinyatakan tewas. Sementara dari dermaga, kali ini kolonel melihat sebuah harapan di depannya. Di mana bantuan evakuasi dari kapal rakyat sipil telah datang untuk membantu mereka semuanya. Setiap pasukan satu persatu memasuki kapal harapan terakhir mereka. Sementara di atas udara, musuh kembali berhasil menjatuhkan bom pada kapal evakuasi lainnya. Di sisi tersebut, Dawson dan lainnya melihat ledakan kapal tersebut yang sangat dekat dengan jaraknya. Tom masih terus mencoba mengalahkan satu pesawat musuh yang saat ini masih terus mencoba menghancurkan kapal evakuasi. Terlihat beberapa tentara sedang terombang-ambing di atas lautan.
Di tempat Dawson, terlihat juga kapal ditempati Tommy dan lainnya. Tommy yang mencoba mencapai kapal besar evakuasi, tapi sayangnya kapal tersebut perlahan mulai tenggelam. Di sini, Tommy beserta prajurit lainnya langsung menuju kapal milik Dawson. Kali ini Dawson mencoba menyelamatkan semua prajurit semaksimalnya. Di mana banyak prajurit sudah terkontaminasi dengan oli, ia meminta prajurit-prajurit tersebut untuk bersembunyi di bawah dek kapal untuk antisipasi jika ada percikan api dari serangan mendadak musuh. Ketika semua memasuki bawah dek kapal, Peter meminta prajurit untuk hati-hati untuk tidak menginjaki tubuh temannya. Tapi di sini Alex yang sudah masuk ke dalam kapalnya. Ia mengatakan kalau George temannya telah meninggal. Di saat itu juga, Cillian menanyakan bagaimana keadaan George. Tapi dengan bijak, Peter mengatakan kalau George baik-baik saja. Hingga prajurit terakhir yang dapat diselamatkan di kapal milik Dawson adalah Tommy. Terlihat di udara kalau Tom masih berjuang keras untuk menghancurkan satu pesawat musuhnya. Setiap prajurit berharap Tom bisa mengalahkan pesawat tempur milik Jerman yang sedari tadi selalu menghancurkan kapal evakuasi milik mereka. Tom mencoba mendekati pesawat musuh. Beberapa tembakan dikerahkan hingga akhirnya Tom pun berhasil menjatuhkan pesawat tempur milik Jerman. Teriak bahagia semua prajurit di Dunkirk atas keberhasilan Tom memperjuangkan harapan mereka. Sebuah mimpi setiap prajurit yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Kali ini terlihat sebuah pulau di mana harapan kehidupan sudah tampak di depan mereka. Sesampai di pelabuhan wilayah Inggris, tiap prajurit dievakuasi ke dalam kereta api. Di dermaga, di mana sisa terakhir prajurit berhasil dievakuasi tanpa ada kendala lainnya. Sementara kolonel memilih bertahan di Dunkirk untuk berjuang membantu Prancis. Sementara di sisi Tom yang sudah mulai kehabisan bahan bakar, ia memilih mendarat di pantai Dunkirk. Sesampai kereta api di stasiun Woking, wilayah kerajaan Inggris, Alex meminta koran pada anak kecil dari balik jendela kereta api. Tapi Alex yang ketakutan membaca beritanya dengan alasan warga akan meludahinya karena telah mundur dari peperangan. Ia pun meminta Tommy yang untuk membacakannya. Wars are not won by evacuations. Dalam koran diberitakan, seorang Perdana Menteri, Winston Churchill, mengatakan 335.000 pasukan berhasil diselamatkan. Di sini, perang bukan hanya dimenangkan evakuasi, tapi ada peristiwa kemenangan yang harus dicatat. Inggris bersyukur atas keselamatan prajuritnya. Dengan demikian, mereka akan bisa mempersiapkan jika ada serangan kembali dari Jerman. Mereka akan tetap berperang di wilayah Prancis, semua demi kehidupan baru dan kebebasan perang yang tak kunjung usai dari kehidupan dunia lama. Di koran berikutnya dikatakan, George Mill, seorang pemuda 17 tahun, menjadi pahlawan di Dunkirk.